Shalom Bapak Ibu saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Kita akan mendengarkan renungan harian pada hari Sabtu tanggal 30 Juli tahun 2022. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Shalom Bapak Ibu, salam sehat. Semoga kita dalam sukacita dan semangat selalu, terlebih juga dalam mendengarkan firman Tuhan sebagai harta yang berharga bagi kita menjalani hidup ini. Renungan dari Mazmur 78 ayat 3 sampai ayat 4. Saya akan membacakan untuk kita semua. Yang telah kami dengar dan kami ketahui dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Kristus Yesus, setiap orang punya pengalaman tersendiri dalam perjumpaannya, dalam pengenalannya dengan Tuhan. Tentu itu mempengaruhi di dalam kehidupannya. Apakah itu pengalaman yang bisa kita katakan pengalaman yang unik, atau perjumpaan yang sangat luar biasa? Ini menjadi bagian yang sangat berharga, satu ingatan sejarah terlebih bagaimana Tuhan menolong, bagaimana Tuhan berbuat dalam kehidupan kita. Kita harus melihat penyertaan Tuhan itu, bagaimana Tuhan memanggil kita menjadi orang yang percaya, menjadi orang yang dipakai dalam berbagai tugas pelayanan, dipakai dalam berbagai profesi di tengah kehidupan kita. Karena itu baik pribadi, kelompok, suku, gereja, organisasi, apapun itu, ketika kita merasakan pertolongan Tuhan, maka mari kita syukuri perbuatan yang sangat ajaib itu. Mari kita ceritakan juga kepada orang lain, kepada siapapun, agar semakin banyak orang yang melihat perbuatan ajaib dari Tuhan. Pesan firman Tuhan bagi kita yang pertama adalah ceritakan kepada generasi berikutnya perbuatan Tuhan dalam kehidupan ini. Jika kita sebagai orang tua, maka ceritakanlah Bapak Ibu saudara kasih pengalaman itu kepada yang lebih muda atau kepada anak-anak kita, agar mereka juga mengenal siapa Tuhan, mengenal apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan dalam kehidupan ini. Di dalam kehidupan kita sangat berharga jika kita juga pemimpin. Maka ceritakan perbuatan Tuhan kepada yang kita pimpin atau kepada yang menggantikan kita. Bagaimana Tuhan bekerja di dalam kepemimpinan itu, dalam organisasi itu, dalam pekerjaan itu, sehingga hal itu juga menjadi cerita atau sejarah yang tidak bisa dilupakan. Apakah itu dalam kesulitan, apakah itu dalam pekerjaan besar, kecil, ini sangat berharga bagi kita, agar kita menceritakan itu kepada generasi berikutnya. Ini juga yang dilakukan oleh Asaf sebagai pemimpin pujian. Melalui pujian dia mengajarkan sejarah berharga, bagaimana kebersamaan Israel bersama Allah. Meskipun umat Israel itu terkadang bersungut-sungut, terlalu banyak permintaan, bahkan mereka juga tidak setia kepada Allah, selalu menyembah Allah lain. Tapi lihat pekerjaan Allah sangat luar biasa, menegur, mengingatkan, mengajak mereka agar mengenal pekerjaan Tuhan dalam kehidupan bangsa Israel, bangsa pilihan Allah. Bapak Ibu saudara kasih, lihatlah ke depan, esok, tahun depan, dan kemudian waktu. Allah masih bekerja memakai kehidupan ini semakin besar.
Dan hal itu jangan hanya kepada diri kita ingat, tetapi ceritakanlah kepada generasi yang berikutnya. Yang kedua dan terakhir, jangan sembunyikan pekerjaan Tuhan kepada anak-anak kita. Bapak Ibu terkasih yang sudah memiliki anak, ataupun katakanlah yang lebih muda yang daripada kita, firman ini mengajak jangan berhenti bagi kita saja pengalaman berharga itu. Di dalam kehidupan kita setiap waktu, tentu ada banyak hal yang sudah kita rasakan daripada Allah, daripada Tuhan. Bagaimana Dia menolong hidup kita. Kita bisa melewati sakit. Dalam himpitan ekonomi bisa kita ditolong. Dalam pekerjaan usaha, kita bisa melewatinya dengan semangat. Bahkan dalam persoalan keluarga, persoalan pekerjaan, persoalan di dalam berbagai kerak kehidupan ini. Bapak Ibu saudara kasih, Tuhan mengajarkan kita, setialah kepada Dia, terlebih juga menjadi pemberita yang benar, agar itu menjadi bagian kita pengikut Kristus yang juga membagikan itu kepada generasi berikutnya atau anak-anak kita. Jangan malu menceritakan perbuatan Tuhan, jangan takut berbagi kisah, berbagi pengalaman, berbagi hal-hal yang indah ataupun hal yang sedih yang kita rasakan dalam hidup ini, agar orang lain juga percaya Tuhan itu selalu setia memelihara kehidupan kita. Ingatlah, pakailah waktu sejarah atau waktu singkat atau banyak bercerita, misalkan kepada anak-anak kita di rumah, Bapak Ibu guru yang mengajar di sekolah, saya sebagai pelayan contoh, kita pelayan mengajarkan itu kepada jemaat yang kita gembalakan. Ini sangat berarti agar kita juga menceritakan kepada mereka. Setialah berbagi pengalaman sejarah kehidupan, pengalaman perjumpaan dengan Tuhan, perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukan Tuhan kepada hidup kita atau di dalam hidup kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami telah mendengarkan firman-Mu. Bimbing kami agar kami setia menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib, agar kami ikut juga memberitakan sejarah pengalaman perjumpaan kami kepada Allah. Baik suka, sedih, duka, apapun itu Tuhan, menjadi berharga. Orang lain, generasi muda, generasi berikutnya, anak-anak kami juga ikut merasakan dan mengetahui pengalaman iman, pengalaman berharga, sejarah berharga, perjumpaan kami bersama Allah. Bimbinglah sahabat pendengar melalui channel YouTube ini, agar semakin banyak orang terberkati, selalu merindukan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu dalam pelayanan, berikan kesehatan, agar hamba-Mu juga Engkau berikan kekuatan dan juga setia untuk mengikut Tuhan dan menghidupi firman-Mu. Semakin banyak orang terberkati melalui pemberitaan firman Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam sehat Bapak Ibu, saudara terkasih, semangat selalu. Mari kita saling mendoakan, menyemangati kiranya dilancarkan pekerjaan kita. Salam Pendeta Herianto Pakpahan.